Selamat pagi atau siang atau malam, Pak Setio dan teman-teman. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram Islam dan Kerajaan Banten. Perkenalkan, nama saya Ferdi Junatan dari kelas 102 nomor absen 7. Nama saya Indro Alfonsoli dari 102 nomor absen 1. Nama saya Wija Sintoregan dari kelas 102 nomor absen 2. Nama saya Matthew Levern dari kelas 102 absen 11. Nama saya Nicholas Ryu dari kelas 102 nomor absen 12. Selamat mendengarkan. Mataram Islam. Kesultanan Mataram, kadang disebut dengan Mataram Islam atau Mataram Baru, adalah suatu negara Islam berbentuk kesultanan di Pulau Jawa yang pernah ada di abad ke-17. Kerajaan ini sudah didirikan sejak abad ke-16, namun baru menjadi sebuah negara berdaulat di abad ke-17 yang dipimpin suatu dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan atau disebut dengan Wangsa Mataram. Awal mulanya berupa wilayah alas Mentaok yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan atas jasanya. Kemudian menjadi suatu kadipaten di bawah Kesultanan Pajang. Dengan Kuta Gede sebagai pusat awal pemerintah negara Islam, Kesultanan Mataram. Raja berdaulat pertama adalah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senapati, putra dari Ki Ageng Pemanahan. Masa awal Mataram Islam. Danang Sutawijaya naik tahta setelah ia merebut wilayah Pajang sepeninggal Sultan Hadiwijaya dengan gelar Panembahan Senapati. Pada saat itu wilayahnya hanya di sekitar Jawa Tengah saat ini, mewarisi wilayah Kesultanan Pajang. Pusat pemerintahan berada di Kuta Gede, wilayah yang terletak kira-kira di timur kota Yogyakarta dan selatan Bandar Utara Adi Sucipto sekarang. Lokasi keraton pada masa awal terletak di Banguntapan, kemudian dipindah ke Keraton Kuta Gede. Sesudah ia meninggal, kekuasaan diteruskan putranya Raden Mas Jolang yang setelah naik tahta bergelar Sri Susuhunan Hadi Prabu Hanyakrawati. Sultan Agung Mataram Islam. Sesudah naik tahta, Raden Mas Rangsang bergelar Sri Sultan Agung Hadi Prabu Hanyakrakusuma atau yang lebih dikenal dengan Sultan Agung. Pada masanya Mataram berekspansi untuk mencari pengaruh di Jawa. Pada puncak kejayaannya, wilayah kekuasaan Mataram mencakup sebagian Pulau Jawa dan Madura. Kira-kira gabungan dari Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Barat, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur sekarang, dengan pengecualian daerah Blambangan atau yang sekarang disebut dengan wilayah Probolinggo hingga Banyuwangi. Ia memindahkan lokasi keraton ke Karta, maka muncul sebuah sebutan pula Mataram Karta. Akibat terjadinya gesekan dalam penguasaan perdagangan antara Mataram dengan VOC yang berpusat di Batavia, Mataram lalu berkoalisi dengan Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon dan terlibat dalam beberapa peperangan antara Mataram melawan VOC. Setelah wafat, ia digantikan oleh putranya bernama Raden Mas Syaidin yang bergelar Sri Suhunan Hadi Prabu Hamangkurat I atau Hamangkurat I. Kemunduran Mataram Islam. Runtuhnya kerajaan Mataram Islam disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal. Pertama, karena letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar. Lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan sehingga candi rusak. Kedua, pada tahun 927 sampai 929 Masehi terjadi krisis politik. Ketiga, adanya campur tangan VOC dalam sistem pemerintahan. Keempat, adanya pertimbangan ekonomi. Kelima, masuknya agama Islam. Adipari dari daerah pedalaman yang beragama Islam merasa tidak terikat oleh kekuasaan kerajaan Majapahit, sehingga mereka tidak taat dan setia kepada penguasa yang beragama Hindu. Faktor internal. Pertama, tidak ada pembentukan pemimpin baru. Kedua, perang saudara melemahkan kekuatan. Perang Paragreg menimbulkan malapetaka bagi rakyat dan kaum bangsawan.
Selanjutnya adalah peninggalan kerajaan Mataram Islam. Yang pertama adalah Masjid Kota Gede yang berada di kawasan Pasar Kota Gede, Yogyakarta. Jika dibandingkan Masjid Agung Kauman, Masjid Kota Gede berusia lebih tua. Masjid Kota Gede dibangun oleh Sultan Agung pada tahun 1640. Dan yang kedua adalah Kitab Sastra Gending. Buku ini ditulis oleh Sultan Agung dan berisi tentang ajaran filosofis tentang menjadi seorang yang santun. Berikut ini adalah peta Mataram Islam. Kerajaan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Berawal dari sekitar tahun 1526, ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer, serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 Masehi. Kejayaan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1682, di mana Banten membangun armada dengan contoh Eropa serta memberi upah pada pekerja Eropa. Namun, Sultan Agung Tirtayasa sangat menentang Belanda yang terbentuk dalam VOC dan berusaha keluar dari tekanan VOC yang telah memblokade kapal dagang menuju Banten. Selain itu, Banten juga melakukan monopoli lada di Lampung yang menjadi perantara perdagangan dengan negara-negara lain, sehingga Banten menjadi wilayah yang multi etnis dan perdagangannya berkembang dengan pesat. Kemunduran Kerajaan Banten. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Kerajaan Banten adalah adanya campur tangan dari VOC dalam perdagangan di Kerajaan Banten, terjadinya perselisihan antara Sultan Agung Tirtayasa dengan VOC, adanya perang saudara antara Sultan Agung Tirtayasa dengan putranya. Mengapa bisa terjadi perang saudara? Dikarenakan Sultan Haji atau putranya Sultan Agung Tirtayasa cenderung bekerja sama dengan Belanda ketika Sultan Agung mengangkatnya menjadi raja pembantu pada tahun 1676. Oleh karena itu, Sultan Agung menarik kembali tata tersebut. Namun dengan bantuan dan dukungan Belanda, Sultan Haji berusaha mempertahankan tatanya sehingga terjadilah perang saudara antara ayah dan anaknya. Karena Sultan Haji mendapat bantuan dari Belanda, maka Sultan Agung Tirtayasa dapat dikalahkan. Kemenangan Sultan Haji tersebut merupakan awal kehancuran Kerajaan Banten. Berikut ini adalah peninggalan Kerajaan Banten. Yang pertama, Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu bukti peninggalan Kerajaan Banten sebagai salah satu kerajaan Islam di Indonesia. Masjid yang berada di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen ini masih berdiri kokoh sampai sekarang. Yang kedua, Istana Keraton Kaibon. Peninggalan Kerajaan Banten yang selanjutnya yaitu bangunan Istana Keraton Kaibon. Istana ini dulunya digunakan sebagai tempat tinggal Bunda Ratu Aisyah yang merupakan ibu dari Sultan Syaifuddin. Yang ketiga, Istana Keraton Surosowa. Selain Istana Keraton Kaibon, ada satu lagi peninggalan Kerajaan Banten yang berupa istana, yaitu Istana Keraton Surosowa. Istana ini digunakan sebagai tempat tinggal Sultan Banten, sekaligus menjadi tempat pusat pemerintahan. Yang keempat, Danau Tasikardi. Danau Tasikardi dibuat pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf yang memiliki luas 5 hektar dan telah dilapisi dengan ubin dan batu bata. Yang kelima, Wihara Avalokitesvara. Meskipun kita ketahui bahwa Kerajaan Banten bernuansa Islam, namun toleransi yang tercipta di kerajaan itu sangatlah tinggi. Yang keenam, Meriam Kiamuk. Meriam ini terdapat di dalam bangunan benteng Spelwick, dinamai Kiamuk sebab daya ledak dari meriam ini sangatlah tinggi, serta jarak tembakannya sangatlah jauh. Berikut adalah peta Kerajaan Banten. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.